Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Rosalina Belwawin dengan NPM 204201516123. Di hari ini saya akan melakukan tugas praktikum untuk UTS maternitas, di mana dengan kasus ibu berusia 29 tahun yang memiliki anak berada di usia 2 tahun, sedang bingung pil apa yang mau digunakan untuk mencegah kehamilan. Maka di sini saya akan melakukan edukasi pil apa sih yang aman dan bagus digunakan oleh ibu tersebut. Maka itu marilah kita menyaksikan bersama-sama. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini terdapat 2 KB. Yang pertama KB hormonal dan non hormonal. Di dalam kasus yang di atas yang tadi saya sebutkan itu, saya dapat simpulkan bahwa KB yang dibutuhkan ibu ialah KB hormonal, di mana KB hormonal merupakan alat kontrasepsi yang digunakan sebagai cara pencegah kehamilan yang mengandung hormon. Ada 2 macam kontrasepsi hormonal, yaitu jangka pendek yaitu pil kombinasi, pil mini dan suntik. Yang kedua jangka panjang yaitu implan dan IU hormonal. Jenis-jenis kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui, yang pertama pil KB progestin. Pil KB yang mengandung hormon progestin biasanya menjadi salah satu pilihan kontrasepsi bagi ibu yang masih memberikan ASI eksklusif. Jenis KB ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam mencegah kehamilan. Ibu diharuskan untuk mengkonsumsi pil KB tersebut pada jam yang sama pada setiap hari. Apabila melewati jadwal konsumsi, maka ibu sebaiknya menghindari berhubungan intim setidaknya 2 hari. Yang kedua, suntik KB progestin. Kontrasepsi ini digunakan 6 minggu setelah persalinan. Penggunaannya harus diulang setiap 12 minggu. Jika ibu ingin berhenti menggunakan suntik KB progestin ini, harus menunggu selama setahun atau lebih agar bisa dapat hamil kembali. Yang ketiga, KB susuk atau implan progestin. Alat ini biasanya digunakan dengan cara memasukkan implan atau susuk ke lengan bagian atas. Selama menggunakan implan hormonal atau KB susuk ini, siklus menstruasi mungkin akan menjadi tidak teratur atau lambat. Yang keempat, IUD atau intraverin levice progestin. Kontrasepsi ini dilakukan dengan memasukkan alat berbentuk huruf T ke dalam rahim dalam jangka waktu 1-3 bulan setelah pemasangan. Yang kelima, kondom. Saat menggunakan kondom, pastikan pilihan kondom dengan pelumas yang larut dalam air, sebab pelumas yang berbahan dasar minyak bisa membuat kondom menjadi lebih mudah rusak dan meningkatkan peluang kehamilan lebih tinggi. Yang keenam, kontrasepsi diagrama. Berbentuk kubai yang terbuat dari karet ditempatkan di leher rahim, pemasangan 6 minggu setelah persalinan. Yang keempat, amenarelaktasi atau kontrasepsi alami, menyusui si kecil secara eksklusif dari payudara tanpa bantuan pompa atau botol ASI, berarti secara langsung. Dari semuanya itu pasti memiliki efek samping. Yaitu efek samping tersebut ialah ibu menyusui tidak boleh minum KB sampai bayi berusia 6 minggu. Yang efek samping yang pertama, pil KB merupakan alat kontrasepsi hormon yang memiliki beberapa efek samping. Yang pertama, siklus menstruasi tidak teratur, menstruasi lambat, menstruasi berhenti, perdarahan, dan flek di antara siklus menstruasi. Yang kedua, mual. Yang ketiga, peningkatan berat badan. Yang keempat, menjadi mood. Yang kelima, nyeri kepala dan payudara, nyeri pada payudara dan nyeri pada kepala. Yang keenam, gairah seks menurun. Dan dari semua itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menggunakan pil KB itu. Cara minum pil KB yang benar tentu tergantung pada jenis pil KB yang kita pilih secara umum. Ada 2 jenis pil KB,
yang tersedia, yakni pil KB kombinasi dan pil KB mini. Yang pertama, pil KB kombinasi. Cara pemakaian pil KB kombinasi sebenarnya sangat mudah. Yang ibu hanya perlu minum 1 butir pil per hari agar tidak hamil meski berhubungan intim tanpa menggunakan pengaman. Dokter mungkin akan menyarankan agar ibu meminum pil pada waktu yang sama setiap harinya, atau menggunakan alarm atau aplikasi pengingat supaya tidak lupa jadwal minum pil. Aturan minum pil KB kombinasi dibedakan sesuai paket pil mana yang ibu pilih seperti yang berikut. Akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, paket pil KB kombinasi 21 hari. Minum 1 pil setiap hari selama 21 hari atau 3 minggu berturut-turut. Pada hari ke-22, jangan minum pil apapun selama 7 hari ke depan. Ibu akan menstruasi saat tidak sedang minum pil. Berarti dalam artian selama ibu mendapatkan menstruasi, ibu dilarang untuk meminum pil KB tersebut. Ibu pun harus selalu ingat untuk memulai paket baru setelah tidak minum pil apapun selama 7 hari setelah menstruasi itu. Pastikan paket pil berikut sudah siap dan digunakan mengingat untuk membantu agar tidak terlupa. Yang kedua, paket pil KB kombinasi 28 hari. Minum 1 pil setiap hari selama 28 hari atau 4 minggu berturut-turut. Kemudian ibu bisa mengonsumsi paket pil baru pada hari ke-29 alias tanpa jeda berhenti minum obat. Umumnya ada 7 butir pil berbeda yang diminum selama 7 hari terakhir. Pil ini merupakan pil placebo yang tidak mengandung hormon di dalamnya dan berfungsi sebagai pengingat bahwa Anda sedang menjalani program pil KB. Penting dipahami bahwa ibu ketika minum pil harus mengingat ibu tetap bisa mengalami menstruasi. Yang ketiga, paket pil KB kombinasi 91 hari. Beberapa paket pil KB kombinasi terdiri dari pil hormon untuk dikonsumsi selama 12 minggu atau 3 bulan berturut-turut, lalu diikuti dengan pil pengingat hingga 1 minggu. Paket pil ini akan mencegah kehamilan. Bahkan bila ibu berhubungan seks selama minum pil pengingat. Selain itu, pil KB ini juga membuat ibu hanya menstruasi setiap 3 bulan. Yang kedua pil tadi, pertama itu pil kombinasi, yang kedua pil mini. Pil mini atau juga disebut pil progesti memiliki aturan minum khusus. Anda harus meminum pada jam yang sama setiap hari dengan batas keterlambatan selama 3 jam. Sebagai contoh, bila ibu minum pil mini pada pukul 12.00 hari ini, minumlah pil pada pukul 12.00 sampai 15.00 keesokan harinya. Jika diminum setelahnya, ibu lebih berisiko hamil. Dalam artian ketika ibu meminum pil tersebut lewat dari jam yang ditentukan, maka ibu akan berisiko hamil. Untuk menghindari kesalahan saat minum pil KB, ibu mungkin akan membutuhkan alarm atau pengingat atau aplikasi KB untuk meminum pil mini sesuai paduan. Pil mini hanya tersedia dalam paket 28 hari atau 4 minggu. Semua pil KB ini memiliki kandungan hormon yang dapat membuat ibu terhindar dari kehamilan. Ibu mungkin mengalami menstruasi normal pada minggu keempat, akan tetapi ibu juga dapat mengalami flek atau bercak darah selama sebulan atau tidak menstruasi sama sekali. Kapan waktu yang tepat untuk minum pil KB sih? Setelah memahami cara minum pil KB yang benar, pasti ibu juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk memulai menggunakan alat kontrasepsi ini. Waktu minum pil kombinasi. Minum pil KB kombinasi saat hari pertama haid atau hingga 5 hari setelahnya. Dalam rentang waktu ini, pil biasanya segera bekerja untuk mencegah kehamilan. Jika mulai minum pil ini di luar haid, ibu perlu minum pil tersebut selama 7 hari terlebih dahulu. Selama 7 hari ini, ibu disarankan untuk berpuasa dari berhubungan seksual atau memakai kontrasepsi lain seperti kondom untuk mencegah kehamilan. Kapan sih waktu minum pil KB mini? Minum pil KB mini
bisa dilakukan kapan saja saat siklus haid. Jenis pil KB ini akan bekerja untuk mencegah kehamilan setelah 48 jam atau 2 hari setelah meminumnya. Pakailah alat kontrasepsi seperti kondom bila ibu berhubungan seks pada 2 hari pertama. Hal ini juga diperlakukan selama 2 hari ke depan bila ibu lupa minum pil lebih dari 3 jam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selain yang sudah dijelaskan di atas, ibu juga bisa memulai minum pil mini atau pil kombinasi segera setelah keguguran atau melahirkan. Ibu bisa memulai minum pil kombinasi selama 21 hari atau 3 minggu setelah melahirkan. Tetapi aturan ini tergantung apakah ibu sedang menyusui atau tidak. Apa sih? Kan tadi saya menjelaskan cara meminum KB itu. Tapi apa sih cara minum KB yang benar? Pil KB berbentuk tablet, salut selaput yang dikemas dalam blister. Bagian belakang blister ini ditandai dengan hari dalam seminggu dan tanda panah untuk ukuran minumnya. Secara umum berikut ini ialah aturan cara minum pil KB yang benar. 1. Mulailah dengan meminum pil pertama sesuai hari yang benar dalam seminggu. Yang kedua, ikuti arah panah pada blister lalu minum 1 pil setiap hari sampai ibu menghabiskan semua pil yang tersedia dalam paket. Yang ketiga, telan pil secara utuh dengan bantuan air, hindari untuk mengunyah pil. Yang keenam, minumlah pada waktu yang sama setiap hari, baik sebelum atau setelah makan. Sebagai contoh, ibu akan mulai haid dan minum pil KB pada hari Rabu. Jadi minum dosis pil KB yang ditandai dengan tulisan hari Rabu yang tertanda khusus dan lanjut seterusnya sesuai petunjuk alat pada panah blister. Ibu dianjurkan untuk memulai paket pil baru pada hari yang sama seperti paket sebelumnya. Pil kontrasepsi harus diminum secara teratur tanpa terlambat sekalipun. Jangan minum pil KB hanya saat ibu ingin berhubungan seksual, itu dilarang. Ibu dapat menentukan minum yang paling nyaman, baik pagi, siang, malam hari, hingga minimal lupa atau pergeseran waktu konsumsi pil. Bagaimana sih bila telat minum pil KB? Salah satu aturan penting saat minum pil KB ialah minum secara rutin. Meski begitu tentu ada risiko. Ibu lupa minum pil KB sesuai jadwal yang ditentukan sebelumnya. Berikut panduan yang ibu perlu ikuti terkait terlambat minum pil KB. Yang pertama, jika telah minum pil KB 1 hari, jika ibu telah minum pil KB lebih dari 1 hari, segera minum dosis yang tertinggal saat itu. Yang kedua, jika terlupa minum pil KB selama 2 hari, ibu bisa minum 2 pil selama 2 hari berturut-turut, lalu dilanjutkan dengan 1 pil seperti biasa pada hari selanjutnya. Yang ketiga, jika lupa minum dan menyisakan lebih dari 7 KB. Jika terdapat 7 atau lebih pil yang KB yang tersisa dalam kemasan setelah pil terakhir yang ibu lupakan, segera selesaikan blister seperti biasa. Yang keempat, jika lupa minum dan menyisakan kurang dari 7 pil KB. Jika ada kurang dari 7 pil tersisa dalam kemasan serta pil terakhir yang terlupa, langsung mulai dengan blister baru pada keesokan harinya. Mungkin itu saja dari saya tentang kasus yang di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.